Chapter 4 Pelanggan Pertama. Yemo bahkan tidak mendapat kesempatan untuk mengatakan bahwa jimat pembersih roh yang mendekati level 1 sebenarnya dijual dengan harga $20.000. Namun, dia tidak kecewa. Lagi pula, jimatnya hanya bisa dijual kepada mereka yang mengetahui nilainya. Hanya mereka yang memiliki mata yang tajam yang dapat menyadari bahwa jimatnya memiliki roh Qi. Tapi yang membuat Yemo kecewa adalah dia sudah mendirikan warungnya selama 5 hari. Dan meski ada cukup banyak orang yang bertanya, dia tidak bisa menjual satu pun. Lebih dari itu, warungnya telah menjadi terkenal di Taman Harta Karun Laut karena jimatnya dijual seharga 10.000 per lembar. Banyak orang tidak datang untuk membeli jimat tetapi untuk melihat seperti apa jimat $10.000 itu. Warung Yemo juga menjadi lelucon terbesar di Taman Harta Karun Laut. Jimat orang lain berukuran A4, tetapi jimatnya hanya seukuran telapak tangan. Beberapa bahkan hanya setengah dari ukuran telapak tangan. Belum pernah ada warung yang menjual jimat dengan harga lebih dari $10.000 dan tidak bisa ditawar. Dengan cara ini, sulit baginya untuk tidak menjadi terkenal. Pada hari ke-9, Yemo mulai menyerah. Dia sudah yakin bahwa tidak ada seorang pun di sini yang bisa mengenali nilai produknya. Hanya dia yang tahu jimat ini bernilai lebih dari 10.000, bahkan 100.000 pun tidak akan dianggap mahal. Namun, itu tidak ada gunanya. Karena bakat di antara pembuat jimat tidak bisa dikenali. Yemo memutuskan hari ini adalah hari terakhir. Jika hari ini tidak ada yang membeli jimatnya, ia akan pergi ke tempat lain dan mencari pekerjaan. Kalau tidak, dia bahkan tidak bisa makan. Kepentingan orang-orang di warungnya tidak bertahan lama. Meskipun jimat $10.000 Yemo diejek selama beberapa hari, minat mereka padanya sudah mati. Jingwen, tempat ini penuh dengan orang-orang yang menjual obat palsu. Disitulah orang-orang yang percaya mistis datang. Kamu sudah membeli cukup banyak barang magis, aku pikir kamu harus berhenti. Aku sudah menghubungi rumah sakit spesialis otak di Perancis yang dikatakan sangat terkenal. Mengapa tidak kita pindahkan ibumu ke rumah sakit itu untuk pengobatan? Yang berbicara adalah pria yang berbadan tinggi dan tampan. Wanita itu juga badannya cukup tinggi. Wajahnya dingin dan memiliki temperamen kelas atas, dan kulitnya putih. Dia menakjubkan, memang. Yan di kelasnya cukup baik tetapi tidak bisa dibandingkan dengan wanita ini. Yemo benar-benar tidak bisa mengerti kenapa roh sebelumnya dari tubuhnya memiliki standar yang rendah, tertarik pada wanita seperti Yan. Namun, wanita yang menarik ini tampak dingin. Mendengar perkataan pria tampan ini, wanita yang bernama Jingwen ini mengerutkan alisnya. Bukannya dia tidak ingin ibunya pergi ke rumah sakit, tetapi dalam 3 tahun ini, dia sudah membawa ibunya melintasi 6 negara yang keahlian medisnya berkembang baik, dan telah mengunjungi puluhan rumah sakit. Namun, sama sekali tidak ada kemajuan pada kondisi ibunya. Wang Peng, aku tidak memintamu ikut denganku. Kamu yang datang sendiri.
Apakah ibuku tidak cukup ke rumah sakit belakangan ini? Kamu merekomendasikan 5 atau 6 juga tetap tidak berhasil. Jika kamu sudah tidak sabar, kamu dapat pergi. Nada suara wanita ini lembut dan tidak berperasaan. Dan jelas, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap pria tampan di sampingnya. Di belakang mereka, terlihat wanita yang tampak perkasa. Dia hanya mengikuti wanita yang bernama Jingwen tanpa berbicara sedikit pun. Dan dari penampilannya, juga tampak seperti pengawalnya. Yemo merasa lucu bahwa Wang Peng inilah yang unik, dia benar-benar berhasil menyampaikan informasi yang tidak berguna seperti itu berkali-kali. Tapi tunggu. Wanita itu mengatakan bahwa ibunya tidak sadarkan diri selama 3 tahun. Jadi ibunya mungkin dalam keadaan koma. Jangan lupa subscribe channel Manga Banzar. Pada saat itu, Yemo menyadari bahwa jimatnya yang hampir level 1 harusnya bisa membangunkannya. Memikirkan hal ini, dia segera mulai mempromosikan, dijual jimat. Memiliki kondisi koma atau tubuh yang terganggu. Salah satu jimatku akan efektif, 2 di antaranya bahkan dapat memulihkan secara total. Yemo tentu saja mengatakan ini dengan sengaja. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah dia bisa berbisnis dengan wanita cantik ini. Jika wanita ini mampu mengunjungi berbagai negara, ini berarti dia kaya. Dia tidak akan keberatan menghabiskan uang 10 atau 20 ribu. Su Jingwen yang punya masalah, mendengar ada jimat yang dapat menyembuhkan kondisi koma, segera merasa seolah-olah dia telah mendengar musik surgawi. Dia bahkan tidak berpikir sebelum mendatangi warung Yemo. Bolehkah aku bertanya, dapatkah jimatmu menyembuhkan seseorang yang koma? Suara Su Jingwen bergetar, seperti orang tenggelam yang mengambil sebatang kayu. Dia sangat tegang. Yemo tersenyum dengan tenang dan berpikir, jika jimat level 1 miliknya bahkan tidak bisa menyembuhkan manusia yang koma, maka tidak ada yang bisa. Tapi bisnis ini datang karena jimatnya. Tentu saja dia ingin menyelesaikannya. Jadi ketika wanita cantik ini bertanya, dia buru-buru berkata, tentu saja, jimatku dapat menyembuhkan seseorang yang dengan hanya 1 nafas yang tersisa, apalagi seseorang dalam keadaan koma. Jimatku ini diwariskan dari leluhurku. Yemo akan terus menyulap omong kosong. Tetapi wanita cantik itu memotongnya dan bertanya dengan putus asa, ibuku sedang koma dan aku ingin membangunkannya. Jimat apa yang aku butuhkan? Yemo mengangguk dan berpikir bahwa dia sudah tahu jawabannya. Kalau tidak, dia tidak akan memanggilnya. Dia membuat wajah kontemplatif dan intens dan berkata, mudah saja, kamu hanya perlu membeli jimat pembersih roh. Aku memiliki 2 jimat pembersih roh. Yang berkualitas tinggi harganya 20 ribu. Yang biasa 10 ribu. Dan tidak bisa ditawar. Apa? Dasar penipu. Beraninya kamu menipu. Akan kupanggil polisi. Mendengar 2 jimat yang terbuat dari Huang Biao dijual seharga 30 ribu dolar, pria tampan bernama Wang Peng ini segera marah. Dia menunjuk hidung Yemo dan mengutuk.
Ye Mo menamparkan tangan Wang Peng ke samping, dan mencengkeram tangannya dengan licik, sehingga Wang Peng tidak bisa lagi menggunakan lengannya di masa depan. Itu tidak akan terjadi sekarang, tapi nanti. Ketika tangan Wang Peng tegang, pergelangan tangannya akan terkilir. Gerakan Ye Mo selesai dalam satu gerakan yang cepat. Orang lain tidak mengetahuinya, kecuali wanita yang tampak seperti prajurit yang mengikuti Su Jingwen. Secerca kaget melintas di matanya, tapi dia segera kembali ke ekspresi tenangnya yang biasa. Menamparkan tangan Wang Peng ke samping, Ye Mo berbicara dengan dingin, "Aku tidak menjualnya padamu." Menggelikan, "Enyahlah, aku berdagang di sini, jadi jangan menggangguku." Beraninya kau. Wang Peng sangat marah. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia dihentikan oleh wanita yang tampak dingin itu. "Wang Peng, tolong minggirlah, aku tidak perlu kamu mengikuti kami," kata Su Jingwen dengan dingin kepada Wang Peng. Dan kemudian berbalik ke Ye Mo. Dia berkata dengan nada minta maaf. "Maaf, Master. Orang ini hanya berjalan bersama kami dan tidak mewakili keinginanku." Jingwen. Orang ini sengaja menutupi wajahnya, dan menjual kertas kuning seukuran telapak tangan seharga 10.000. Jelas sekali dia seorang penipu. Puluhan ribu dolar tidak berarti apa-apa, tapi bagaimana jika sesuatu terjadi pada ibumu? Wang Peng masih ingin membujuknya, tetapi kulit wajah Su Jingwen menjadi dingin. Jelas saja dia mulai tidak sabar.